Om Swastiastu. Terima kasih kepada Bapak Mangku Gubernur Bali telah menyediakan ajang atau forum bebas berbicara. Saya asli dari Tanjung Benua, umur saya 60 tahun. Nama saya Pak Ketut Sukade. Oleh karena saya mendengar banyak permasalahan yang terjadi tentang pro dan kontra. Pertama, saya tidak bermaksud masuk ke ranah pro dan kontra dulu. Saya biarkan. Masalah yang saya sangat sayangkan, kalau pro dan kontra ini terjadi sampai menyebabkan Teluk Benua tidak jadi dilakukan apa-apa, khususnya mitigasi, Pak. Khususnya mitigasi. Maka saya sebagai orang Tanjung Benua sangat kecewa. Prediksi saya secara ilmuwan, Tanjung Benua akan tenggelam 250 tahun lagi, tidak ada Tanjung lagi. Apa dasarnya? Maaf kepada yang pro dulu, dasarnya secara ilmiah begini. Saya penelitian, umur saya 60 tahun, 10 tahun yang lalu, maksudnya ketika saya baru umur 10 tahun, Pulau Pudut di pantai barat Tanjung Benua itu luasnya 10 hektar tahun 1966, Pak. 10 hektar. Sekarang 2016, luasnya tinggal beberapa are. Itu berarti Teluk Benua itu mengalami abrasi sebesar 10 hektar dalam 50 tahun. Desa saya Tanjung Benua, luasnya 50 hektar. Kalau Pudut sudah habis sebagai perisai Tanjung Benua, abrasi akan mengarah ke Tanjung Benua. Untung ada krep Nepong Koi yang dijelaskan oleh Pak Ranten tadi. Nah, berarti Tanjung Benua akan tenggelam. Kurang lebih perhitungan saya 50 dibagi 10 kali 5. 250 tahun tidak ada lagi, Pak, mengenal Tanjung Benua. Itu prediksi saya selaku ilmuwan. Bukti dan fakta nyata bisa dilihat ke Tanjung. Apa yang terjadi Pulau Pudut sudah tinggal puing-puing, tinggal beberapa hari. Itu bukti ilmiah, mudah-mudahan sebagai masukan kepada Pak Gubernur. Itu sisi barat Tanjung Benua. Kalau berbicara sisi timur Tanjung Benua, juga sisi timur itu memerlukan mitigasi. Mitigasi terhadap apa? Mitigasi ekosistem, mitigasi fauna dan flora yang hancur, termasuk mitigasi fisik. Jadi pesisir timur Tanjung Benua akan habis kalau tidak ada krip, pasti habis. Nah, itu memerlukan mitigasi. Sedangkan fauna dan flora seperti padang lamun dan anemon laut yang ada, batu karang juga sudah banyak yang mati. Batu karang di pantai utara timur Tanjung Benua sudah membusuk dan mati seperti gunung sana. Sedangkan padang lamun, apa yang Bapak lihat kalau Pak main parasel di Tanjung, itu sudah mati, Pak. Kecil-kecil, sudah berapa tahun lagi tidak ada lagi mikroflora fauna laut yang ada. Nah, itu mungkin perlu dilakukan mitigasi atau kesadaran masyarakat yang bergerak di bidang wisata bahari. Karena saya orang Tanjung, saya guru, saya juga dosen gitu. Jadi saya tidak bergelut di bidang pariwisata. Tidak ranah dan wahana saya ikut memberikan suatu masukan. Jadi saya sangat kecewa andai kata sampai stagnasi, Teluk Benua tidak diapa-apakan. Itu akan berarti pembiaran Teluk Benua adalah bahaya. Pembiaran pertama, sedimentasi yang menyebabkan kedangkalan. Satu sisi membawa lumpur yang beracun, akan menghantam mangrove. Mangrove anak tidak akan layak, harus ada irigasi atau pengairan, memerlukan pendalaman secara mitigasi yang benar. Yang kedua, ada beberapa pulau-pulau yang terserang abrasi karena riak-riak gelombang yang kecil dan akibat PT Palindo yang mendalami. Jadi alur pelabuhan Benua itu didalami oleh PT Palindo sehingga Teluk Benua itu ada beberapa pulau mengalami abrasi seperti yang saya jelaskan tadi. Abrasi bukan di barat saja, Pak, tetapi di pantai timur juga terjadi abrasi. Di pantai timur mungkin lebih parah sebenarnya kalau dihadapi.
Nah, kalau kita berkuak pro dan kontra tolak ini tanpa suatu nalar yang terbuih dengan baik dan tidak dilakukan kebijaksanaan oleh Bapak Gubernur yang memegang decision maker, bukan rakyat yang harus melakukan. Rakyat hanya berhak memberikan opini atau masukan. Kalau itu baik pasti dipakai oleh sang bijaksana yang memiliki kedaulatan yang terpilih sebagai decision maker, gubernur ataupun presiden dan selanjutnya. Rakyat berhak memberikan suatu opini yang bersifat tidak memaksa dan tidak boleh termasuk kelas kepala atau pokoknya tidak boleh. Kalau begitu kita melewati perangkat-perangkat pemerintah yang jelas, betul-betul dilandasi secara hukum, kita sendiri akan hancur. Jadi roda pembangunan tidak bisa berjalan. Susah orang menjalankan, siapapun terpilih sebagai gubernur, sebagai presiden, akan susah memimpin negeri ini sepanjang juga rakyat tidak mau belajar tentang sebagai bangsa dan negara, sebagai masyarakat. Bagaimana sebenarnya kita selaku masyarakat sebagai bangsa yang beradab, beretika. Kita harus menghormati sesama yang lain, pendapat orang lain. Ketika pendapat itu secara musyawarah dan demokrasi sudah diputuskan oleh pemerintah yang memegang decision maker, mestinya kita tidak ada bicara-bicara begini, tidak utak-utik lagi. Sudah kita doakan atau syukuri kepada pemerintah kita. Kemudian saya sesalkan, mungkin barangkali ada dari kalangan legislasi yang tingkat teras lagi wakil-wakil pusat, semestinya beliau mengargumentasikan yang positif. Jadi Bali ini dibawa keluar membicarakan yang positif untuk membangun Bali supaya Bali ini aman dan sejahtera, bukan aman saja. Bukan sebaliknya, justru berbalik. Legislasi yang memiliki kedudukan itu terbalik, tidak bekerja sama, seperti tidak mempelajari teori Montesquieu. Kan banyak siswa di sini. Ada eksekutif, yudikatif, legislatif, mestinya bekerja sama bersama-sama. Kalau saling membelakangi, hancurlah negeri ini. Sebab kita mengharapkan pemimpin-pemimpin kita berjalan secara aman dan damai memimpin negeri ini. Jadi eksekutif, legislatif bekerja sama sealas linear, istilahnya linear maksud saya. Itu pandangan saya dari segi edukasi. Saya rakyat biasa, kembali saya ungkapkan, saya Pak Kedut Sukade, saya tidak ada apa-apanya duduk secara berpolitik. Namun kalau ranah fisik, benua fisik dulu, tolong dipisahkan dulu dengan polek sosbud. Ketika Pak akan membangun fisik benua, itu yang berkompeten adalah AMDAL dan orang-orang teknis yang berkompeten. Kalau lari ke polek sosbud, politik sosial dan budaya, hancurlah, akan terjadi distorsi. Itu harapan saya. Jadi pada prinsipnya saya mendukung mitigasi. Kalau mitigasi pun dijalankan secara revitalisasi atau reklamasi yang kredibel tentunya. Semua kata ini saya mendukung dan sangat setuju. Bukan pro kepada investor apapun, tidak, maksud saya begitu. Saya harapkan pemerintah bisa melakukan mitigasi. Mungkin dari saya tidak banyak karena saya juga agak terganggu kesehatannya, mohon maaf Pak, mungkin suara saya tersendat-sendat. Saya memberikan masukan, semoga dipertimbangkan oleh Bapak-Bapak yang pro dan kontra. Apa dia pro dan kontra itu hak saudara, asal saudara-saudara kita tolong memahami perbedaan, arti perbedaan secara moral dan etika. Kita berbangsa dan bernegara mestinya saling rangkul, saling menghormati. Kita harus hidup di dinamika yang harmonis. Jangan dinamika yang ekstrim, artinya saling hantam, karena kita ekstrim. Pokoknya saya dijalankan, kamu kalah, saya menang. Nah itu yang saya maksud dinamika ekstrim, jangan dilaksanakan. Bagaimana kita menghormati, kalau kita kalah ya bayar kalau main judi, kalau kita menang yang ambil hukuman. Yang jelas tidak boleh, harus begini. Nah itu saya tidak bisa menerima, itu tidak baik. Nah, terima kasih Pak Gubernur, hanya itu saja. Bapak-bapak hadirin mohon maaf kalau pada salah.